Siti itu masuk ke zona dimensi yang berbeda karena dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Dia ngelihat di depan hamparan dia itu ada semacam rerumputan luas, kata dia. Indah gitu. Ternyata Siti diperlihatkan pemandangan Gunung Rinjani yang sesungguhnya. Tapi setiap kali Siti menuju ke padang rumput itu, semakin dia mendekat, padang rumput itu terus semakin menjauh. Tanpa disadari, Siti sudah masuk ke dimensi alam lain. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Setia. Di video kali ini kita akan membahas tentang kejadian di balik hilangnya Siti Maryam di Gunung Rinjani tahun 2017. Apa yang membuat dia bisa terpisah dari rombongannya sampai dia harus hilang selama 4 hari dan bertahan hidup tanpa logistik di gunung itu. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, di tahun 2017, Siti Maryam 29 tahun asal Cakung, Jakarta Timur ikut dalam sebuah open trip ke Gunung Rinjani yang ketika itu di bawah seorang leader bernama Edi. Mereka beranggotakan 27 orang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setiba di Bandara Lombok, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Sembalun, Gunung Rinjani. Setelah melakukan registrasi, mereka pun mulailah melakukan pendakian sampai tiba di pos Pelawangan. Di situ, Siti bersama rombongannya mendirikan tenda dan ngecamp dan berencana untuk melakukan summit esok pagi. Sekitar jam 1 malam, mereka pun mulai bersiap-siap untuk berjalan menuju ke puncak Rinjani. Siti yang memang termasuk wanita yang taat dalam hal beribadah, ketika masuk waktu subuh, dia pun izin kepada ketua rombongannya, yang ketika itu Bang Edi bertugas sebagai sweeper dan berada tepat di belakang Siti. Siti pun melaksanakan sholat subuh dengan cara bertayamum. Setiba di puncak Rinjani, Siti sempat berpikir, oh ternyata Gunung Rinjani hanya seperti ini saja, nggak seperti ekspektasi dia, nggak wah banget lah begitu. Tapi pikiran itu dia simpan dan dia pendam, bahkan berusaha untuk dia hilangkan. Tiba-tiba Siti kebelet BAB, lalu dia pun izin kepada ketua rombongannya untuk turun duluan. Karena pertimbangan Kang Edi ketika itu, jalur pendakian menuju tenda mereka hanya satu jalur, dan dari puncak Rinjani pun tenda mereka masih kelihatan. Bang Edi pun mengizinkan Siti untuk turun duluan. Lalu turunlah Siti melalui jalur pendakian. Ketika hendak turun, Siti sempat menitipkan tas daypacknya kepada salah satu temannya yang berisi handphone, makanan ringan, dan segala kebutuhan pribadi. Lalu Siti pun mulai jalan menuruni jalur pendakian. Nah, di saat turun, kembali terbesit dalam pikiran Siti tentang kondisi Gunung Rinjani yang biasa-biasa aja. Tetapi sekali lagi, pikiran itu tetap dia tahan dan berusaha untuk dia hilangkan. Sampailah dia di sebuah batu besar yang ada di sisi kiri jalur pendakian. Dia pun melipir ke arah batu itu. Di saat dia hendak berjongkok sambil memandang ke arah jurang, tiba-tiba pandangan Siti tertuju ke sebuah padang rumput yang begitu indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan seketika itu juga rasa kebeletnya pun hilang. Ternyata Siti diperlihatkan pemandangan Gunung Rinjani yang sesungguhnya. Jadi seperti dibukakan tabir gaib Gunung Rinjani. Sontak dia pun terkagum-kagum dengan situasi yang ada di hadapannya. Dia pun langsung menuju ke padang rumput itu. Tapi setiap kali Siti menuju ke padang rumput itu, semakin dia mendekat,
padang rumput itu terus semakin menjauh. Sampai akhirnya, tanpa disadari, Siti sudah masuk ke dimensi alam lain. Sampai ketika rombongan terakhir tiba di tenda, Siti belum juga tampak. Dan Kang Edi pun melaporkan kepada petugas base camp untuk melakukan pencarian terhadap Siti. Teman-temannya Siti bersama Edi melakukan pencarian dan kembali menuju ke arah puncak. Di situ, Siti sempat melihat Edi dan teman-temannya. Bahkan, Siti sempat memanggil Kang Edi. Tapi Kang Edi sama sekali nggak melihat keberadaan Siti, bahkan tidak mendengar teriakan Siti. Padahal posisi mereka tidak begitu jauh. Jadi antara Siti dengan Bang Edi seperti berada di tempat yang sama, tapi berada di dimensi yang berbeda. Sekitar jam 2 malam, tibalah 4 orang petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan pencarian terhadap Siti. Dan tepat jam 10 pagi, Siti pun dilaporkan sudah ditemukan dan sudah berada di puskesmas terdekat. Di mana kondisi Siti saat itu berada dalam keadaan baik, hanya saja mulut dan bibirnya tanpa luka dan pecah-pecah. Ternyata selama 4 hari itu, Siti terus berusaha mencari jalan turun dengan cara mengikuti aliran sungai yang sudah kering, dengan berbekal permen dan 2 saset madu yang tertinggal di sakunya. Dan dia ditemukan oleh seorang pengembala di kaki Gunung Rinjani. Lalu Siti pun diantar ke puskesmas terdekat. Ketika ditanya, Siti menjawab, "Mungkin semua itu akibat pikiran buruk saya yang kurang bersyukur tentang kondisi alam di Gunung Rinjani." Dia merasa kalau Gunung Rinjani hanya begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Sehingga saya ditunjukin keindahan Gunung Rinjani yang sebenarnya melalui alam gaib, melalui dimensi alam yang berbeda, yang membuat dia tergoda untuk masuk ke dimensi itu, hingga membuat dia tersesat 4 hari lamanya. Dan alhamdulillah, berkat ibadah yang tidak pernah dia tinggalkan dan semangat untuk tetap dapat bertahan hidup, Siti pun bisa kembali ke rumah dengan selamat. Buat kalian yang memiliki kisah pengalaman horor dan ingin berbagi, silahkan kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di link deskripsi. Oke guys, itu tadi kisah dibalik hilangnya Siti Maryam di Gunung Rinjani tahun 2017. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Siti tadi untuk selalu mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.